Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi fungsi kuadrat, kelanjutan dari materi persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang sudah saya siapkan ini. Perhatikan materi berikut ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian kemarin sudah mempelajari materi persamaan kuadrat dengan mempelajari cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini sekarang kita akan belajar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah seperti ini. Ini yang warna kuning ini ya. Di bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 ya, jadi ini A nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah fokus kepada grafik fungsinya, yaitu grafik fungsi kuadrat. Nah, cara menggambarnya adalah yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka fungsinya ini akan menjadi 0 sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Artinya apa? Nanti kalian harus menentukan akar-akarnya, mau dengan memfaktorkan boleh, mau dengan rumus ABC boleh, ataupun cara cepat yang sudah saya berikan. Yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana ketika X-nya sama dengan 0? Maka 0 akan kita masukkan ke X dan X ini. Otomatis nanti Y-nya sama dengan C-nya. Ya. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,C. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu X. X rumusnya adalah min B dibagi 2 kalinya A. Jadi ini adalah sumbu simetri. Lalu yang terakhir adalah tentukan titik puncaknya, yaitu X, Y. X sudah kita tulis di sini rumusnya. Nah, Y-nya ini rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi negatif 4 kali A. Maka kalian bisa mengambil X-nya pasti sudah dicari di sini, lalu Y-nya rumusnya adalah ini. Kemudian titik puncaknya adalah X, Y. Nah, kalau sudah, maka diterapkan di dalam koordinat yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian gabungkan titik-titiknya. Nah, agar lebih jelas maka kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ya, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Maka tentukan dulu A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 5. A, B, C. Kalau sudah, silahkan gambar ini. Ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Lalu kita cara pertama, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X. Tadi syaratnya adalah Y sama dengan 0. Siapa toh Y itu? Y adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Hasilnya harus sama dengan 0. Maka kita faktorkan, atau mau menggunakan cara cepat silahkan. Kita lihat angka yang paling belakang ini kan negatif 5.
Negatif 5 itu berapa kali berapa? Negatif 1 kali 5 atau 1 kali negatif 5. Nah, kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah 5 adalah 4. 1 ditambah negatif 5 adalah negatif 4. Jadi kita kan pakai yang ini. Kemudian dibalik. Kan negatif 1 menjadi X1 nya itu 1. Kemudian 5 ini dibalik, maka X2 nya menjadi negatif 5. Saya menggunakan cara cepat. Oke ya. Lalu 1 ini kita taruh di sumbu X di sini. Satunya di sini. Nanti lebih baik kalian menggunakan kertas kotak-kotak ya, agar lebih mudah menggambarnya. Kita tulis 1 di sini. Lalu negatif 5. 1 2 3 4 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi di sini negatif 5. Seperti ini. Oke ya? Paham ya? Oke, kalau sudah, langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan C. Siapa toh C-nya? C-nya adalah negatif 5. Maka Y-nya adalah negatif 5. Di mana negatif 5 untuk sumbu Y? Maka 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, di sini 0, negatif 5. Kita tulis seperti ini. Lanjut ya. Nah, kalau sudah, sekarang cara ketiga atau langkah ketiga adalah menentukan sumbu simetri. X sama dengan min B dibagi 2 kali A. Berarti min B, min 4, min dari B. Min 4 dibagi 2 kali A. A-nya adalah 1. Maka min 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, negatif 2 itu kan ada di sini. Ini ya. Maka kita buat sumbu simetrinya. Jadi sudah kita buat sumbu simetrinya ada di sini. Oke, gini ya. Lah kalau sudah, sekarang kita tentukan titik puncaknya. X-nya sudah ketemu negatif 2. Sekarang kita cari Y-nya. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi min 4 kali A. Berarti sama dengan B kuadrat 4 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C nya min 5 dibagi min 4 kali 1. Maka hasilnya adalah berapa ini? 16. Min 4 kali 1, min 4 kali min 5 adalah plus 20 dibagi negatif 4. Maka hasilnya adalah 36 dibagi negatif 4, yaitu negatif 9. Maka titik puncaknya adalah X, Y, berarti negatif 2, negatif 9. Nah, di mana itu? Negatif 2 nya kan ini. Lalu kita buat negatif 9, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Di sini adalah negatif 9. Kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, ini adalah titik negatif 2, negatif 9. Oke ya, paham ya? Kalau sudah, langkah terakhir adalah kita gabungkan titik-titik ini yang sudah kita temukan ini akan kita gabungkan. Dan untuk sumbu simetri juga dibuat menjadi garis putus-putus seperti ini agar membedakan dengan sumbu Z-nya ya.
Setelah kita gabungkan semua, jadi kita hubungkan titik-titik ini ya, titik yang sudah kita peroleh tadi, maka terbentuklah kurva seperti ini. Nah, inilah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Jadi caranya adalah seperti itu, gunakan 4 langkah yang sudah diberikan, lalu kemudian digambar menjadi seperti ini. Bentuknya adalah sebuah kurva. Apakah kurvanya pasti terbuka ke atas? Tidak pasti. Jadi tergantung fungsi kuadratnya itu nanti bentuknya seperti apa. Paham ya? Yang penting ikuti langkahnya, pasti akan bisa. 1, 2, 3, 4 ini ikuti langkahnya. Nah, sebagai latihan silahkan kalian menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Selamat belajar, semoga kalian bisa memahami apa yang saya berikan. Terima kasih.